Maka setelah kembali ini berwarna-warni. Ada yang misalnya ketua umum kita, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, pada waktu menulis disertasi S3 Silatullah bil Kaun, Ladat Tasawuf Al-Falsafi, karena kuliahnya di Ummul Qura, tempatnya Wahabi, maka di disertasinya sangat Wahabi. Bahkan Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi dianggap sesat di bukunya itu. Nah, setelah pulang, beliau gak jadi Wahabi, malah anti Wahabi, tapi malah bela Syiah. Ini, dan ini kenyataan. Bukunya ya ada, kemudian rekaman-rekaman ceramahnya ada. Mau ditutup-tutupi gak bisa, memang ada. Kemudian juga ini satu contoh ya, warna-warni pemikiran orang yang ada di NU. Jadi memang ada yang terpengaruh dengan Syiah. Kemudian yang terpengaruh dengan liberal juga ada. Yang terpengaruh dengan Wahabi ada. Dan ada di struktural juga. Tahun 2012, kira-kira tahun 2012, saya ada pertemuan LBM PBNU, Lajnah Bahsul Masail, karena saya dulu aktif termasuk staf ahli LBM PBNU. Pada waktu pertemuan, Katib Am waktu itu, Profesor Dr. Kiai Haji Malik Madani bilang pada saya, Pak Kiai, ada salam dari Rois Am Kiai Sahal Mahfud waktu itu. Apa? Kalau nulis buku Aswaja, agar diberi kata pengantar salah seorang Rois Syuriah, Profesor Dr. Kiai Haji Fulan, nggak saya sebutkan karena sudah wafat. Saya bilang, Pak Yai, saya agak berani kalau beliau ngasih kata pengantar buku saya. Loh, kenapa? Aswaja itu pasti beda dengan Wahabi. Loh, terus beliau itu Wahabi yang ada di Rois Am itu, yang jadi Rois GBNU. Loh, apa buktinya? Ini buktinya. Buku-buku Wahabi terbitan Saudi yang dibagi-bagi gratis ke jamaah haji, salah satu yang menerjemahkan beliau ini. Artinya apa? Tokoh Wahabi masuk ke PBNU. Dan memang orang ini sering bertengkar dengan Syuriah yang lain. Saya menyaksikan sendiri. Mengapa? Karena Wahabi. Lama-lama saya tanya pada kawan yang Syuriah di PB, itu kok bisa masuk Syuriah di PBNU? Kan Wahabi itu sering bertengkar dengan sampean. Dia bilang, Pak Yai, saya sudah tanya sama Pak Ketua Umum Kiai Said Akil, itu katanya titipan dari penguasa waktu itu. Artinya ini sudah banyak yang bermain di NU. Susah memang. Nah, lalu liberal ya. Liberalnya juga karena memang ya banyak kader-kader NU yang kuliah di barat. Walaupun nggak kuliah ke barat tapi dapat dana dari barat, akhirnya masuk. Kemarin waktu Bahsul Masail di Munas PBNU di Banjar ya, Jawa Barat. Ketika ada pertanyaan, apakah orang-orang kafir di Indonesia ini harbi, zimmi, mu'ahad, musta'man? Bukan keempat-empatnya, tadi kan kafir. Lalu ada dua orang yang liberal di PBNU bilang bahwa NU tidak tidak menganggap orang beda agama dengan umat Islam di Indonesia itu kafir, itu non-muslim. Ini taktik liberal. Mengapa begitu? Menurut orang liberal, orang yang punya kepercayaan pada agama apapun, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, Majusi, itu semuanya orang beriman, bukan orang kafir. Mereka dianggap umat beriman, bukan orang kafir. Karenanya mereka hanya non-muslim. Sebenarnya beriman cuma non-muslim. Dan ini ditulis oleh salah seorang pembesar di PBNU di buku yang pernah diterbitkan secara resmi oleh PBNU tahun 2012. Padahal tidak mengkafirkan orang di luar Islam itu hukumnya murtad. Di dalam kitab-kitab fikih, wa naqta'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam kal yahud wan nasara aw syakka fihi aw tawaqqafa fihi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan orang-orang penganut agama selain Islam, seperti Yahudi, Nasara dan lain-lain, atau meragukan kekafiran mereka, atau tawaqquf, vakum, kafir apa enggak ya? Tidak bersikap. Ini sudah ada juga di PBNU. Kita ini memang Wahabi sesat, Syiah sesat. Di NU sudah mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu.
dari sini akhirnya ya kiai-kiai, ustadz-ustadz, warga Nahdien, bukan cuma kiai, warga Nahdien yang masih apa namanya, yang masih mungkin oleh Allah dijaga, gak mau sama pikiran-pikiran itu. Saya ini kalau ngisi di Jawa Barat, ngisi di Jakarta, ngisi di Sumatera, yang ditanya apa, Pak Kiai, kenapa di NU ada orang berpendapat begitu? Menyebut nama, Pak Kiai, orang itu fulan itu ya apa, sesat apa enggak? Kok bilang begini? Nyebut nama, karena mereka tahu informasi. Untungnya kita ada di Pasuruan, memang tiap pagi ke sawah, kadang ke mana, entah antar ke Sabe, entar ke Tasik, tak tahu seperti itu. Dan ini informasinya jelas masalah seperti ini. Ini sudah di mana-mana. Makanya saya kira penting ya judul topik mengawal NU dalam perspektif akidah, sosial, budaya dan ini sangat penting, terutama akidah NU. Memang yang baik, warga NU nggak tahu akidahnya orang atas, terutama yang nggak benar. Cukup tahu akidahnya Hasyim Asy'ari, itu saja. Karena di atas yang nggak benar ini banyak. Yang ada di struktural itu ada. Saya kira kita sudah tahu ya, pondok di Sidogiri kan menerbitkan buku Sidogiri menolak pemikiran fulan. Baca di situ. Dan itu buku itu terbitan PBNU, bukan terbitan Wahabi, bukan terbitan NU juga yang menerbitkan. Nah, ini mengapa? Ini proyek semuanya. Makanya di dalam hadis dikatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segeralah kalian melakukan amal-amal baik agar tidak kedahuluan fitnah-fitnah, sesuatu yang merusak. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Katanya salah, tapi kok kiai yang bilang. Katanya agak benar, tapi kok orang NU. Katanya agak benar, tapi kok Habib. Katanya agak benar, tapi kok ustaz. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Yang disampaikan enggak sesuai dengan Islam, malah ajaran kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Mengapa dalam bagian akhir hadis ini terangkan yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menjual agamanya, menjual, menukar atau menjual agamanya dengan arat, dengan benda dari dunia. Artinya apa? Kalau ada pikiran-pikiran menyimpang, tidak sesuai dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya ada yang bayar. Ini sesuai dengan hadis. Dan ini tidak hanya sekarang, sejak dulu begitu. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah begitu. Mengapa orang-orang Syiah itu bertahan? Karena ulamanya yang bertahankan. Dan ini pengakuan ulama Syiah di dalam kitab-kitab Syiah. Mengapa ulama Syiah rajin menyebarkan ajaran Syiah? Yastaqilu bidzalikan nas wa ya'khudhu minhum ad-darahim. Agar dapat makan dari orang-orang Syiah dan dapat uang. Lalu orang-orang Mujassimah yang akidahnya seperti Wahabi, mengapa bertahan? Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, li suhdin ya'kuluhu wa hutamin ya'khudhuhu. Karena barang haram yang dia makan dan karena dunia yang dia ambil dari orang. Sekarang juga begitu, orang liberal, orang ini ada yang bayar, itu mahal, lebih mahal daripada orang yang lurus-lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini gak ada bayarannya. Kalau ini ya orang-orang Wahabi bikin pengajian, itu jamaah ada amplop. Kita bikin pengajian, coba ini ada full 500 ini, malah bayar ini. Tapi alhamdulillah datang. Kalau mereka ini ya santai, bid'ah syirik, fulus di belakang itu ada fulus. Bid'ah syirik itu fulus. Dan pakai dolar itu, $1.500. Ustadz Salafi itu ya katanya. Ada mantan Ustadz Salafi bilang pada saya, Kiai tahu berapa gaji Ustadz Salafi? 1.500. Kok tahu? Saya mantan. Nah, cerita ke saya ya, mungkin nggak semuanya, tapi mereka ngaku. Ada daftarannya. $1.500 itu berapa? $1 15.000. Kalau 1.000 15 juta. Kalau yang 500 separuhnya 7,5 juta. 22 juta 500. Kaper syirik, kaper 10 juta. Abis ini Pak Joko. Kata Sarah Ghazali, wallahu a'lam.
kasih atas jawaban tadi. Saya kira itu sudah mencakup 3 pertanyaan, ya. Baiknya mengenai kenapa kok umat Islam sekarang ditanggil memiliki terhadap bahasa Arab sudah terjawab. Berarti kita cuma terus terang untuk kebutuhan ego sendiri, berarti di NPL kok peka terhadap permasalahan yang ada di pusat Demokrat. Jadi kepekaan inilah sehingga dapat dipertanyakan pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu dari jawaban-jawaban tadi kita ambil hikmahnya, tetap kita menjaga keutuhan NU itu sendiri. Jadi kita ambil hikmahnya dengan keberadaan pemaparan dari Haji Idrus Romli ini. Bukan berarti kita harus berhenti